Situasi yang sangat menyedihkan menimpa Habib Syekh. Kenapa? Karena konser yang dulunya itu sangat ramai, kini mulai sepi. Terlihat di Tulungagung. Bagaimana konser solawatan yang dilakukan itu sepi pengunjung. Dan ada hal yang aneh. Sebab biasanya kalau Habib Syekh ini lagi konser solawat, yang jaga itu adalah banser. Ini yang terlihat adalah pasukan putih-putih atau FPI, saudara. Coba kita simak seperti apa situasi konsernya. Sudah lihat kan bagaimana sepinya dan ada orang yang menggunakan baju putih-putih, memakai sepatu sepertinya sepatu laras warna putih dengan baju satu setelan lah putih-putih semua. Nah, ini kan tampilannya adalah tampilan FPI ya. Jadi ini satu kesyukuran juga karena Banser sudah menarik diri yang biasanya Banser lah yang menjaga acara-acara salawatan selama ini yang dilakukan oleh Dul Qadir ini. Tetapi situasi ini justru akan membuat penjelasan terhadap publik bahwa memang Habib Syekh ini sudah dijauhi oleh kalangan Nahdien. Dan secara terstruktur juga banser-banser ini kan komandonya jelas ya, ada namanya Satkoruyong kalau di kecamatan, ada Satkorcap kalau di kabupaten, ada Satkorwil kalau di wilayah, kalau di pusat ada namanya Satkornas. Artinya secara tidak langsung sahabat-sahabat banser ini sepertinya tidak mendapat instruksi lagi untuk mengawal acara tersebut. Nah, hikmah dari kejadian ini yang bisa dipetik adalah bahwa kodo bolang kelambak lawi ngibulnya Habib Syekh bahwa Rizik Syihab adalah gurunya NU, Rizik Syihab adalah idolanya NU, ini betul-betul menjadi bumerang bagi Habib Syekh sendiri atau Dul Qadir. Sebab ini faktanya bahwa kemudian acara ini berjalan di Tulung Agung pasca ditolak, itu menjadi barometer bahwa dianggap sukses karena terlaksana. Bagi saya tidak, karena ada dua ukuran. Yang pertama adalah ketidakdatangan Gus Ikdam, sekalipun itu karena dianggap bersamaan dengan acara Gus Ikdam sendiri di kediamannya yang rutin setiap malam Selasa. Tapi saya kira itu hanya alasan saja, alasan yang kebetulan saja. Sebab apa? Sebab Gus Ikdam tahu bahwa masyarakat Tulung Agung mendemo supaya Habaib tidak datang. Artinya dia sudah tahu bahwa ini akan bakal sepi. Dan ternyata betul. Konser yang dilakukan kali ini betul-betul sepi. Dan kalau situasi ini berjalan terus-menerus, maka bisa dipastikan bahwa ke depannya lambat laun semakin banyak orang yang kemudian tidak akan mau lagi mengadakan acara-acara seperti ini. Karena rugi. Ruginya di mana? Ya, sebab membayar orang mahal-mahal, tapi ternyata orang yang dibayar ini tidak lagi digandrungi oleh jamaah. Kan ukurannya jamaah. Sehingga kemudian yakin saja bahwa ke depan ini akan gulung tikar, sahabat. Dan memang kita berharap panitia-panitia lokal yang selama ini yang selalu mengadakan acara-acara seperti ini harusnya juga merefleksi, kecuali memang itu para mukibinnya ya yang lakukan terserah. Dan inilah sikap yang memang seharusnya diambil oleh orang NU. Jangan lagi mau dibodoh-bodohi oleh mereka. Jangan lagi hanya karena bermodalkan doktrin bahwa mereka cucu Nabi, lalu kalian serta-merta manut terhadap apa yang menjadi agenda-agenda Habib. Jadi kalian harus sudah mulai cerdas menata diri. Bagaimana caranya supaya kiai-kiai, ulama-ulama kampung yang dimunculkan kembali. Itu yang harus diundang. Itu yang harus didatangkan. Kenapa? Karena mereka jauh lebih paham tentang bagaimana konsep kebudayaan, nilai-nilai kultural di masyarakat yang bisa disandingkan dengan ilmu pengetahuan agama. Tidak ditabrak-tabrakkan. Karena bahayanya kalau Habib ada dua. Yang pertama dia akan datang mendoktrin, yang kedua akan merusak budaya-budaya lokal yang ada. Karena mereka tahu bahwa ketika masyarakat masih sangat percaya dengan kebudayaan-kebudayaan yang mereka miliki, maka itu akan susah mereka untuk doktrin. Kenapa? Karena ada nilai-nilai luhur di situ yang tertanam. Ada nilai-nilai kebangsaan di situ
yang senantiasa membuat orang-orang kuat memegang teguh apa yang menjadi pesan-pesan leluhurnya. Nah, kalau itu terjadi, maka doktrin tidak bisa masuk. Pengokangan-pengokangan, penguasaan-penguasaan terhadap individu-individu yang ada hari ini, itu lambat laun akan pudar. Kenapa? Karena kekuatan kultural sudah mulai bangkit. Nah, proses dialektika itu ya harus memang berjalan demikian. Sebab kalau tidak, maka terjadi stagnan atau mungkin mundur. Bayangkan misalnya budaya jahiliyah yang sudah dibuang sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini, tiba-tiba dimunculkan kembali dengan munculnya penjujalan doktrin budaya-budaya, terutama sifat-sifat arogansi, sifat-sifat yang merasa dia paling benar. Nah, itu kan sifat-sifat iblis yang menjadi titik gempuran kita sebenarnya sebagai orang Islam. Tapi inilah yang terjadi selama ini, sahabat. Karena itu sekali lagi saya berharap ke depan ini semakin tidak ada orang yang mengundang mereka ini. Dan kita berharap bahwa ini adalah merupakan agenda terakhir di Tulung Agung bagi Kelambak Lawi melakukan konser. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.